Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube English with Navita. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Dalam video kali ini kita akan membahas secara garis besar tentang definition, function, formula, characteristic, example, dan juga exercise. Oke, kita mulai dari definition. According to the Macmillan Dictionary, the present continuous tense is the tense used to talk about actions or behavior that are in progress now or plans for the future. Nah, secara garis besar, present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan suatu aksi yang sedang berproses sekarang atau yang terencanakan di masa depan. Ya, itu adalah definisi dari present continuous tense. Lalu di slide selanjutnya ada function atau fungsi. Yang pertama, untuk mendeskripsikan tindakan yang sedang terjadi. For the example, Randy is reading a book right now. Jadi, saat ini Randy sedang membaca buku. Nah, langsung terjadi, mendeskripsikan tindakan yang sedang terjadi. Lalu yang kedua, untuk mendeskripsikan tindakan yang sedang terjadi dalam suatu periode waktu atau tren atau kebiasaan baru. Contoh, people are reading online news these days. Jadi orang-orang sedang membaca kabar secara online akhir-akhir ini. Ya, mendeskripsikan tindakan atau kebiasaan baru dalam suatu periode waktu. Yang ketiga, untuk menyatakan tindakan yang terjadi saat pembicaraan. Contoh, Sasa is spending so much money this month. Sasa menghabiskan banyak uang bulan ini. Ya, untuk membicarakan atau menyatakan tindakan yang terjadi saat pembicaraan. Oke, lalu ada karakteristik. Nah, di sini saya menampilkan perbedaan antara simple present dan juga present continuous. Ya, untuk lebih memperjelas lagi perbedaannya. Yang pertama, simple present. Simple present tense. You use it to talk about daily routines. Jadi, membicarakan tentang kegiatan sehari-hari yang rutin dilakukan atau suatu kebiasaan atau habits, ya, rutinitas. Lalu in the third person in singular, it must have s or es according with the selected verb. She, he, it speaks French. She, he, it watches television. Ya. Untuk subjek seperti she, he, dan it harus menambahkan s atau is berdasarkan verb yang digunakan. Lalu ada do is an auxiliary verb used with the pronouns I, you, we, they. Jadi auxiliary do khusus digunakan untuk subjek I, you, we, they, and does khusus digunakan untuk he, she, and it. Ya, itu secara garis besar perbedaan penggunaan simple present tense. Sedangkan present continuous, the action is happening now. The action are temporary. Jadi kegiatannya, actionnya itu sedang terjadi sekarang. They are too important
Characteristic to know when it is present continuous or progressive. Jadi ada dua karakteristik yang harus diketahui yang menandakan itu adalah present continuous. Yang pertama, the sentence must have verb to be. Jadi kalimatnya menggunakan verb to be. Lalu yang kedua, the following verb must have ing. Lalu diikuti dengan verb ing. Contoh, Maria is working at the school. Lalu ada adverb of time. Ya, yang menandakan waktu penanda penggunaan present continuous tense. Now, right now, at the moment, at present. Artinya sekarang. Ya, now, right now, at the moment, at present. Contoh, they are walking right now. Mereka sedang berjalan sekarang. Lalu adverb of time around the time of speaking. Ya, keterangan waktu saat atau di sekitar saat berbicara. Contohnya this week, this month, this year, this semester. Contoh, he is taking 3 classes this semester. Dia mengambil 3 kelas semester ini. Oke, kita lanjut ke formula atau rules-nya. Di sini dibagi menjadi 2, verbal dan juga nominal. Verbal yang menggunakan kata kerja, sedangkan yang nominal yang tidak menggunakan kata kerja. Pertama, kalimat positif. Subject plus to be plus verb ing plus object. Negatif, subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Interrogative, to be plus subject plus verb ing plus object. Untuk yang nominal, rumusnya kalimat positif. Subject plus to be plus being plus see atau complement. Ini bisa diisi adjective, noun, ataupun adverb. Lalu yang negatif, subject plus to be plus not plus being plus see. Interrogative, to be plus subject plus being plus see. Untuk to be, ini menggunakan to be is, am, or are. Ya, sudah cukup jelas ya. Kita beralih ke example atau contohnya. Yang verbal, kalimat positif. She is studying English right now. She is studying English right now. To be itu adalah is, lalu diikuti dengan verb ing. Study, kita tambah ing, studying. Lalu yang kalimat negatif, she is not studying English right now. Setelah is, setelah to be, kita tambah not, lalu verb ing. She is not studying English right now. Lalu yang interrogative, is she studying English right now? Is-nya kita taruh di depan, lalu diikuti dengan subject she, dan juga ing. Is she studying English right now? Lalu ada kalimat nominal atau yang tidak menggunakan kata kerja. Contoh, they are being friendly in the class. Negatif, they are not being friendly in the class. Interrogative, are they being friendly in the class? Ya, sudah cukup jelas ya.